Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Doni Octavia dengan NIM 2461101102. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan investasi pelita di bawah asuhan atau bimbingan Prof. Teddy Chandra. Analisis kelayakan investasi PT Pelita. Presentasi ini menyajikan analisis komprehensif secara menyeluruh mengenai kelayakan investasi untuk dua proyek baru yang diusulkan oleh PT Pelita, yaitu usaha L dan usaha S. Kami akan mengevaluasi potensi finansial keduanya untuk memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi manajemen, investor, dan analisis keuangan. Pendahuluan membandingkan usaha L dan usaha S. PT Pelita berencana meluncurkan dua inisiatif bisnis baru yang strategis, yaitu usaha L dan S. Kedua proyek ini membutuhkan alokasi investasi yang identik, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Rincian investasi mencakup 200 juta untuk modal kerja yang akan mendukung personal sehari-hari dan 800 juta untuk aset tetap, yang meliputi akuisisi properti, peralatan, infrastruktur penting lainnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan penilaian kelayakan finansial yang mendalam terhadap kedua proyek. Kami akan mengevaluasi potensi pengembalian investasi, risiko, dan dampak keseluruhan terhadap profil keuangan PT Pelita guna mendukung pengembalian keputusan investasi yang optimal. Struktur modal PT Pelita saat ini. Memahami struktur permodalan PT Pelita saat ini sangat krusial dalam menentukan biaya modal rata-rata tertimbang untuk proyek-proyek investasi baru. Distribusi modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Utang 25% dari total struktur modal yang mencerminkan proporsi pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Saham preferen 15% dari total, menunjukkan penggunaan saham dengan hak prioritas atau atas dividen. Saham biasa, yaitu 60% dari total, yang merupakan porsi terbesar, mencerminkan kepemilikan ekuitas biasa. Selain itu, parameter pasar yang relevan untuk perhitungan biaya modal adalah suku bunga bebas risiko 6% sebagai patokan untuk investasi tanpa risiko, return pasar 10% yang mempresentasikan imbal hasil rata-rata pasar, pajak 30%, yaitu tarif pajak korporasi yang berlaku, beta 1,2 yang mengukur volatilitas saham PT Pelita terhadap pasar secara keseluruhan. Berikutnya rencana pembiayaan investasi baru ada 4, yaitu obligasi, saham preferen, laba ditahan, dan saham baru. PT Pelita berencana menerbitkan obligasi senilai 250 juta dengan tingkat kupon 12%. Obligasi ini akan diterbitkan pada harga emisi Rp75, yang berarti akan ada diskon dari nilai nominalnya. Penerbitan obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Saham preferen sebesar Rp150 juta akan dibiayai melalui penerbitan saham preferen. Saham ini akan memberikan dividen sebesar Rp125 per saham dan diterbitkan dengan biaya emisi 2%, yang perlu diperhitungkan dalam menentukan biaya efektif saham preferen. Yang ketiga, laba ditahan. Bagian substansial dari pembiayaan, yaitu Rp300 juta akan berasal dari laba ditahan. Penggunaan laba ditahan adalah bentuk pembiayaan internal yang tidak memerlukan penerbitan sekuritas baru dan umumnya memiliki biaya modal yang lebih rendah. Keempat, saham baru. Sisa dana sebesar Rp300 juta akan diperoleh dari penerbitan saham baru. Penerbitan ini juga akan dikenakan biaya emisi sebesar 2%, yang akan mempengaruhi harga bersih yang diterima perusahaan dan meningkatkan biaya ekuitas dari saham baru. Nah, perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang berdasarkan struktur modal perusahaan saat ini dan rencana pembiayaan investasi baru. Kami telah menghitung biaya modal untuk komponen biaya modal rata-rata PT Pelita, yaitu biaya utang 9,94%, biaya saham preferen 8,50%,
Biaya laba ditahan 10,8%, biaya saham baru 11,02%. WSCC 10,31. WSCC sebesar 10,31 akan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam evaluasi arus kas proyek untuk menentukan nilai sekarang atau NPV dan metrik kelayakan lainnya. Angka ini mencerminkan biaya rata-rata PT Pelita untuk mendanai asetnya. Proyeksi arus kas bersih tahunan. Dari proyek arus kas bersih tahunan merupakan dasar evaluasi kelayakan investasi. Ini akan melihat investasi mana yang lebih layak, apakah usaha L atau usaha S. Berikut adalah rata-rata estimasi arus kasnya. Tahun pertama di usaha L itu mendapatkan 200 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 350 juta, dan tahun kelima 400 juta. Usaha L menunjukkan pertumbuhan arus kas yang stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan operasional dan pendapatan seiring waktu. Sementara usaha L tahun pertama mendapatkan 300 juta, tahun kedua 350, tahun ketiga 400, tahun keempat 450, dan tahun kelima 500 juta rupiah. Arus kas usaha S konsisten lebih tinggi dibandingkan usaha L sejak awal. Hal ini menunjukkan potensi pengembalian yang lebih cepat dibanding usaha L. Analisis payback period, kecepatan pengembalian modal. Payback period ini adalah metrik sederhana yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu investasi untuk mengembalikan biaya awalnya dari arus kas yang dihasilkan. Semakin pendek periode pengembalian, maka semakin menarik investasi tersebut, karena modal dapat lebih cepat dikembalikan kembali untuk peluang dan lain dan mengurangi risiko. Usaha L membutuhkan waktu 3 tahun, 8 bulan, 18 hari untuk mengembalikan modal awal sebesar 1 miliar rupiah. Usaha S menunjukkan pengembalian modal lebih cepat, yaitu 2 tahun, 10 bulan, 15 hari. Berdasarkan perhitungan payback period, usaha S secara signifikan lebih unggul karena menawarkan pengembalian investasi yang lebih cepat. Ini mengindikasikan risiko yang lebih rendah dan likuiditas yang lebih baik untuk PT Pelita. NPV, Net Present Value, mengukur profitabilitas absolut. NPV adalah metrik kunci dalam penilaian investasi yang mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode investasi. NPV positif menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari biaya modalnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Nah, usaha L menghasilkan NPV sebesar 91,32 juta rupiah. Meskipun positif, angka ini menunjukkan potensi keuntungan yang moderat setelah mempertimbangkan biaya modal. Usaha S mencapai NPV yang jauh lebih tinggi, yaitu 461,82 juta rupiah. Nilai ini mengindikasikan bahwa usaha S memiliki potensi profitabilitas yang jauh lebih besar dan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PT Pelita. Nah, berdasarkan kriteria NPV, usaha S adalah pilihan investasi yang lebih unggul karena menjanjikan pengembalian absolut yang jauh lebih tinggi sehingga lebih menguntungkan bagi pemegang saham PT Pelita. IRR dan MIRR, indikator tingkat pengembalian internal. Internal Rate of Return dan Modified Internal Rate of Return adalah metrik penting yang mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek investasi. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek menjadi nol, sementara MIRR mengatasi berapa keterbatasan IRR dengan mengasumsikan reinvestasi arus kas pada tingkat yang lebih realistis, biasanya WACC. Pada proyek usaha IRR usaha L yaitu 13,45 dan MIRR 12,14%, usaha S 22,06% dan MIRR 18,33%. Baik IRR maupun MIRR usaha S secara signifikan lebih tinggi dibanding usaha L. Ini menunjukkan bahwa usaha S
memiliki potensi pengembalian investasi yang lebih besar dan secara finansial lebih menarik. Dengan tingkat pengembalian yang melebihi WACC perusahaan 10,31%, usaha sangat disarankan untuk direalisasikan. Baik, demikian sahabat pada kesempatan kali ini tentang materi kelayakan analisis kelayakan investasi pada PT Pelita. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.